Pemirsa, kita ke informasi sepekan kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman belum menemui titik terang. Sejauh ini polisi masih mendalami keterangan saksi dan bukti-bukti di TKP terkait dengan dugaan pelaku berasal dari orang dalam dan adanya indikasi motif dendam. Dalam kasus ini, seluruhnya masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Tidak ada security pribadi. Pada saat kejadian itu hanya ada dua orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Pasti pelakunya adalah orang di dalam. Bukan sekedar niat untuk melukai, tapi ada indikasi bahwa dia itu sangat-sangat marah. Sepekan pasca anak politisi PKS dibunuh di dalam rumah mewah, polisi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sejauh ini, penyidik Satreskrim Polres Cilegon telah memeriksa 8 orang saksi yang terdiri dari anggota keluarga dan masyarakat sekitar guna mengungkap tabir kematian bocah kelas 4 sekolah dasar bernama Muhammad Axel Herman Miller. Polisi membantah rusaknya CCTV di rumah korban menghambat pengungkapan pelaku karena penyidik sedang memeriksa alat bukti lainnya di TKP. Juga kesulitan meskipun CCTV itu mati di dalam rumah, tapi kami insya Allah bisa berupaya maksimal dalam perkara ini. Sementara saksi masih 8 ya dari pihak masyarakat. Berdasarkan hasil olah TKP dan penyelidikan awal, polisi memastikan bahwa motif di balik pembunuhan ini bukanlah pencurian atau perampokan. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa tidak ada satupun barang berharga milik korban maupun keluarga yang hilang. Kriminolog Adrianus Meliala menyoroti tindakan pelaku yang dapat masuk ke rumah dan mengetahui kondisi rumah. Patut diduga ada keterlibatan orang yang mengenal situasi rumah korban. Rumah tersebut itu rumah kekar ya, dan untuk masuk ke rumah tersebut atau ke wilayah itu juga harus melalui pengamanan. Dengan kata lain, ketika dikatakan bahwa tidak ada orang yang keluar masuk dari rumah tersebut, tidak ada orang yang memaksa masuk dan juga memaksa keluar, maka dipastikan bahwa pasti pelakunya adalah orang di dalam, orang yang menjadi anggota keluarga atau yang berada di rumah itu. Sementara itu, kriminolog Hanifah Hasnah membuka kemungkinan adanya motif dendam dalam kasus pembunuhan ini. Ia menyoroti jumlah luka tusukan pada tubuh korban yang mencapai 19 luka tusuk sebagai indikasi luapan emosi pelaku. Biasanya kasus-kasus seperti ini yang disebut dengan overkill gitu ya, karena ada luka tusukan yang berulang dan ada luka bekas benda tumpul itu mengindikasikan adanya emosi yang sangat intens. Seperti adanya kemarahan, kepanikan yang ekstrim, atau kehilangan kontrol. Jadi bukan sekedar niat untuk melukai, tapi ada indikasi bahwa dia itu sangat-sangat marah gitu ya, ada emosi yang meledak-ledak gitu. Tetapi overkill ini juga tidak selalu berarti spontan. Maksudnya gini, ketika dia sudah menyerang, terus spontan dia melakukan terus-terusan. Bisa juga menunjukkan upaya memastikan bahwa korban sudah benar-benar kehilangan nyawanya. Pihak keluarga menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian dan berharap agar kasus ini diusut secara transparan tanpa adanya intervensi. Mereka menuntut agar pelaku segera ditemukan dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita menyerahkan ke pihak kepolisian supaya lebih tidak ada intervensi apapun, tapi kita doakan semoga semuanya lancar dan pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.